Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar series Belajar Cinta bersama Rumansa. Untuk teman-teman, apakah suara saya terdengar? Boleh menyalakan mic-nya untuk memberi info kalau suaranya sudah terdengar atau belum? Sudah kedengaran. Oke, siap. Terima kasih. Sudah kedengaran. Oke, sip. Jadi, selamat datang buat teman-teman semuanya. Saat ini kita akan belajar bersama Pak Rangga Almahendra, pembicara spesial kita terkait dengan topik topik tentang sukses membina karir dan juga cinta. Jadi, mungkin teman-teman di sini kayaknya banyak yang umurnya millennials ya, sekitar 20 sampai 30 tahunan. Nah, tapi sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan dulu nih, sebenarnya apa sih Rumansa itu? Mungkin teman-teman baru follow ataupun baru tahu juga ada layanan yang namanya Ruang Belajar Cinta ini. Jadi silakan teman-teman lihat layar. Oke, sebentar. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya, Rumansa ini punya 4 layanan. Yang pertama itu ada webinar, terus yang kedua kelas pranikah, yang ketiga mentoring, terus yang keempat relationship coaching. Nah, buat teman-teman saat ini sedang mengikuti webinar nih. Nah, tapi ada 3 layanan lain yang teman-teman bisa ikuti. Kalau kelas pranikah itu akan kami buka di bulan November, di mana kalau teman-teman akan menikah dalam waktu dekat ataupun ingin mempelajari gimana sih caranya membangun hubungan rumah tangga, itu di Rumansa kami buka layanan tersebut. Nah, selanjutnya untuk di mentoring kita akan bersama dengan mahasiswa S2 psikolog, di mana nanti akan menjadi mentor untuk hubungan kita yang biasanya kadang penuh banyak lika-liku. Nah, itu akan dihadirkan mentor. Ataupun juga relationship coaching, tapi kalau ini fokusnya kepada pasangan yang memang sudah menikah. Jadi itu dia tentang Rumansa. Kalau teman-teman ingin mengikuti terus layanan ataupun informasi edukasi dari kami, silakan follow Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, sebelumnya saya cek dulu ya apakah Pak Rangga sudah datang. Sebentar. Oke, coba kita sapa Pak Rangga dulu ya. Assalamualaikum, halo Pak Rangga. Oke, ternyata masih proses teman-teman Pak Rangga. Kalau boleh tahu, teman-teman dapat informasi ini dari mana nih? Boleh ada yang bersuara? Silahkan teman-teman. Dari Instagram kah? Dari Pak Rangganya sendiri kah? Atau dari mana nih? Sambil kita nunggu Pak Rangga ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Gimana nih teman-teman? Oke, kebanyakan dari Instagram ya. Kalau mungkin asalnya teman-teman deh. Coba tadi yang ngomong ada Mbak Rahmi. Kalau Mbak Rahmi dari mana nih, Mbak? Baik, Mbak. Saya dari Padang, Mbak. Oke, dari Padang. Wah, jauh ya? Oke. Selain dari Padang, ada lagi teman-teman? Coba ya, saya lihat nih. Di sini ada Mas Ihsan Alif. Kalau Mas Ihsan Alif dari mana nih?
Dari Makassar. Wow, banyak juga ya yang di luar Pulau Jawa. Oke, mantap, mantap. Coba kita cari lagi ya, random nih. Siapa tahu ada yang dari ujung Indonesia lagi nih. Coba dari Mbak Angelina. Kalau Mbak Angelina dari mana nih? Oke, selain Mbak Angelina siapa ya? Kalau Mbak Sylvia dari mana nih Mbak Sylvia? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Oke, siap teman-teman. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita sudah bersama Pak Rangga. Halo Pak Rangga, apakah suara saya terdengar Pak? Alhamdulillah terdengar Mbak. Mohon Alhamdulillah. maaf sebelumnya ya, tadi ada gangguan sedikit di rumah saya. Oke, nggak apa-apa Pak. Tadi juga ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman, ternyata banyak juga dari luar Pulau Jawa Pak. Ada yang dari Padang, Makassar tadi. Oh ya? Iya. Semoga kelas ini jadi kelas yang seru buat teman-teman belajar bersama Pak Rangga karena topiknya juga menarik. Kalau dari Pak Rangga, apakah sudah siap, Pak? Saya siapkan slide-nya saya dulu ya. Oke, siap. Boleh tahu nggak Mbak, ini kenapa yang dipilih saya nih? Jadi pembicara. Kenapa yang dipilih Bapak? Karena yang pertama adalah saya melihat kolaborasi antara Pak Rangga dan juga istri kayaknya produktif sekali gitu, Pak. Dan Padahal juga, saya lihat. kenapa Pak? Ya, silakan. Iya, dan juga sepertinya memang Pak Rangga sudah diundang di mana-mana, jadi kayak, oh ini saatnya pas nih. Kalau misal di luar konteks yang biasanya Pak Rangga bawain, tapi juga tetap relevan gitu dengan kehidupan Bapak sehari-hari. Kalau dari Pak Rangga sendiri gimana Pak? Ya saya coba ya, karena sebetulnya ya ini saya lihat kayaknya banyak yang lebih romantis deh daripada saya ya. Banyak para coro juga di sini, cowok-cowok romantis. Iya nih. Oke, saya siapkan slide-nya. Terlihat nggak ya di depan ini ya? Oke, terlihat Pak. Terlihat ya, oke. Ya, silahkan, saya nunggu dari Mbak Balkis. Panggilnya apa Mbak Balkis ya? Oke, boleh Mbak Balkis Pak. Oke, karena Pak Rangga sudah siap teman-teman, jadi silakan yang ingin mencatat dan juga dengarkan baik-baik. Semoga internetnya tidak terputus ya, dan aman dan juga baik-baik saja. Kepada Pak Rangga, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih ya untuk romansa nih ya. Dan Mbak Balkis nih dan panitia tentunya yang sudah mengundang saya ya untuk mengisi sesi romansa hari ini. Dan saya diminta untuk menyampaikan topik terkait dengan ini ya, sukses membina antara karir dan cinta. Ya, sukses bagaimana caranya menggapai cita dan cinta. Ya, terus terang agak sedikit berbeda ya dengan topik yang biasa saya isi, karena kalau saya lebih sering sebetulnya diminta untuk memberi materi terkait dengan entrepreneurship ya, terkait dengan strategic management, terkait dengan communication ya, public speaking dan lain sebagainya. Dan hari ini saya diminta untuk bicara tentang cinta. Ya, dan ya tentunya ya nanti mungkin kita bisa saling sharing aja ya, karena saya sendiri juga tidak berani ya mengeklaim bahwa saya itu pakar cinta. Ya, tapi mungkin saya bisa sedikit sharing lah pengalaman saya ya, tentu saja dalam membina karir dan cinta nih ya, bagaimana menggapai cita dan cinta. Terutama saya akan mengambil salah satu segmen yang terkait dengan yang namanya couplepreneurship ya. Jadi kalau selama ini selain saya itu juga memberi topik terkait dengan entrepreneurship ya, saya dan istri nih sering diundang juga nih untuk
menjadi pembicara ya topik-topik terkait dengan couplepreneurship ya. Jadi kebetulan saya dan istri juga punya beberapa project ya couplepreneurship yang kami lakukan bersama. Ya, saya nggak tahu nih udah pada pernah dengar belum ya, tapi mudah-mudahan sih sudah pada pernah dengar ya. Kami menulis 99 Cahaya di Langit Eropa ya, terus kemudian di Jogja kami juga membangun stasiun TV ya, Adi TV. Kebetulan saya sebagai direktur utamanya dan istri saya Hanum menjadi direktur programnya pada waktu itu. Dan kami juga membuat beberapa film ya. 99 Cahaya di Langit Eropa, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Hanum Rangga, dan ya mungkin ini terakhir ya novel terbaru kami I Am Saraza ya, yang sebetulnya secara lengkap ya, secara detail perjuangan kami berdua ya dalam melakukan couplepreneurship ini ya, kalau boleh itu sudah terangkum sebetulnya di buku I Am Saraza ini ya. Jadi mungkin beberapa fragmen nanti saya akan ceritakan berdasarkan apa yang sudah kami ceritakan juga di buku I Am Saraza. Ya, jadi intinya begini Mbak, kami sebagai pasangan suami istri juga tentunya nggak mungkin sempurna ya. Siapapun di sini nggak ada yang mungkin sempurna ya. Saya yakin setiap pasangan itu pasti diuji dengan caranya masing-masing ya. Yang namanya hidup tuh pasti penuh ujian ya. Kalau penuh cucian itu namanya laundry. Jadi kami pun juga diuji ya dengan banyak hal ya. Terlepas dari mungkin success story yang dilihat oleh masyarakat, sebetulnya banyak juga sisi kelam, sisi gelap ya yang harus kami lalui bersama ya. Terutama di buku I Am Saraza ini kami ceritakan juga bagaimana kami melewati fase-fase depresi bersama gitu ya selama di Eropa gitu ya. Dan justru dari fase-fase depresi itu kemudian malah jadi lahir beberapa karya ya, seperti novel, film, dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya akan ceritakan. Tapi yang ingin saya garis bawahi dulu di sini bahwa ya saya yakin pasti tidak ada pasangan itu yang sempurna ya. Setiap pasangan pasti akan diuji ya dengan banyak hal ya. Masing-masing pasti ada ujian ya. Ada yang diuji dengan materi ya, harta nih ya. Ada yang diuji dengan tahta gitu. Ada yang diuji dengan wanita ya, bentuknya bisa ada, mungkin kita kenal ada will gitu ya, ada pil gitu ya, ada upil, ada unyil gitu ya. Upil itu ujian pria idaman lain ya, kalau unyil itu ujian nyonya idaman lain gitu ya. Ada juga yang diuji lewat mertua mungkin ya, hubungan dengan mertua yang tidak harmonis dan lain sebagainya. Jadi kami pun menjadi salah satu pasangan yang juga sebetulnya banyak diuji ya oleh Allah. Nanti kami akan ceritakan ya apa ujiannya dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting tentu saja bagaimana ya kami melewati itu dan mencoba untuk mengubah sesuatu yang negatif itu menjadi hal yang positif ya. Jadi itu yang mungkin nanti saya akan ceritakan sedikit ya di bagian awal presentasi saya. Mungkin saya akan masuk aja ke life journey ya, perjalanan saya ya, pertemuan saya dengan istri. Nggak apa-apa ya, cerita sedikit kan nanti akan sedikit nyambung gitu ya. Jadi istri saya itu kebetulan memang dari dulu punya cita-cita ya, ingin menjadi seorang news anchor, ya, menjadi presenter. Saya ingat gitu ya, jadi kalau ibaratnya anak sekarang gitu ya, di kamarnya tuh kan yang dipasang mungkin fotonya Park Seo Joon gitu ya, atau fotonya BTS gitu. Istri saya tuh justru memasang posternya itu, saya ingat dulu Anderson Cooper ya, presenternya CNN itu ya. Ya, kalau sekarang ini mungkin anak-anak lebih suka nonton Itaewon Class dan lain sebagainya gitu ya. Istri saya tuh memang sudah punya passion, dia ingin sekali menjadi seorang news anchor. Kesukaannya tuh nonton CNN. Nah, dia begitu ingin sekali menjadi presenter.
ya. Dan saya ingat pada waktu itu dia betul-betul memulai dari bawah, dari TVRI, lalu kemudian TV lokal yang ada di Jogja, hingga akhirnya sampai pada satu impiannya ya, dia bisa masuk ke Trans TV ya. Dan di Trans TV pun dia juga harus mulai dari bawah, dan akhirnya waktu itu dia kesampaian cita-citanya menjadi news anchor ya. Waktu itu memang masih reportase malam tuh ya, jadi nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi dia berusaha gimana caranya supaya bisa tampil di reportase sore yang banyak penontonnya. Nah, kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan kami, akhirnya diterima tuh istri saya menjadi presenter acara reportase sore. Ini seperti kayak dream come true. Ya. Dan tiba-tiba dihadapkan pada pilihan, dilema, bahwa dia harus meninggalkan itu semua. Jadi di puncak karirnya, istri saya tiba-tiba harus dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan bekerja di Trans TV ya, menggapai impiannya, atau resign dan menemani saya ke Austria. Jadi waktu itu saya menerima beasiswa dari Vienna ya untuk sekolah S3 di Austria, dan waktu itu istri saya sempat galau antara ingin melanjutkan karirnya, cita-citanya, atau mendampingi saya di Austria. Dan pada waktu itu istri saya minta nasihat kedua orang tuanya ya, kepada bapak dan ibunya, dan istri saya mendapatkan 2 nasihat ya. Nasihat yang pertama itu adalah family must come first. Jadi keluarga adalah yang utama ya. Jadi istri saya waktu itu dinasehati pokoknya harus memprioritaskan keluarga. Jangan terlalu terbuai dengan karir. Lalu yang kedua, berkarya tidak harus di Indonesia ya, bumi Allah itu luas ya. Jadi harusnya bisa gitu ya menemani saya ke Eropa. Ya sudah, akhirnya istri saya waktu itu putuskan untuk resign dari pekerjaan dan mendampingi saya di Austria. Dia korbankan semua cita-citanya, impiannya gitu ya. Dan saya waktu itu memberi satu iming-iming semangat sih sebetulnya ya. Ya sudah, kita di Eropa nanti kita bisa bulan madu ya, bikin anak gitu ya. Terus waktu itu saya berharap mudah-mudahan masa studi di Eropa ini adalah masa di mana kami juga nanti bisa menanti kehadiran buah hati ya. Ya, kami melakukan segala cara lah, dari yang paling romantis sampai paling yang nggak jelas gitu ya. Jadi yang romantis misalkan sewa mungkin hotel di pinggir danau gitu ya, di Swiss gitu ya. Bahkan sampai yang agak gila waktu itu kami juga, ini nggak apa-apa ya, udah pada dewasa semua kan, naik kereta malam kan ada sleeping coach gitu ya, ada kursi malam tidur yang ada tempat tidurnya tuh ya, sampai ya di situ ya. Ya tapi ternyata semua keromantisan dan semua kegilaan ini berakhir dengan kegagalan ya, karena istri saya kemudian setiap akhir bulan itu selalu menyalahkan dirinya, kenapa tidak kunjung hamil ya, kenapa tidak kunjung punya anak ya. Saya ingat waktu itu istri saya selalu memukul-mukul rahimnya ya, tidak henti-hentinya dia menyalahkan diri sendiri sebagai perempuan, kok gagal nggak bisa punya anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi kegagalan demi kegagalan. Jadi kalau saya boleh cerita, kita mungkin sering ya mengalami banyak sekali kegagalan ya. Misalkan gagal ujian atau gagal tes SIM gitu ya. Nah, istri saya tuh bayangkan ya, kegagalan itu hampir berkali-kali ya, bukan hanya sekali 2 kali, tapi setiap bulan itu gagal. Jadi ibaratkan seperti kayak Anda itu ikut ujian SIM ya, mungkin sampai 50 kali dan selalu gagal. Bayangkan rasanya seperti itu. Jadi itu betul-betul momen depresi untuk istri saya ya. Sampai pada waktu itu saya ceritakan juga di buku M. Saraza itu, saya harus mencari cara untuk selalu bisa membesarkan hati istri saya ya, tentu saja. Ya misalkan ya, saya ajak istri saya tuh ke pinggir rel kereta api gitu ya, di Austria sana, di Wiener sana ya, ada pohon gandum gitu. Terus saya minta istri saya untuk menumpahkan semua kekecewaannya ya, saat ada kereta lewat, saya minta dia untuk teriak sekuat-kuatnya tuh, sekedar untuk membuat hatinya itu tidak lagi terluka ya. Dan waktu itu saya ingat juga istri saya itu mungkin selalu depresi, merenung gitu ya. Dan
satu hal yang waktu itu saya ingat, karena kami cuma berdua, kami nggak punya siapa-siapa gitu ya. Jadi saya harus ada di pihak yang kuat. Ya, jadi istri saya selaku perempuan tentu saja wajar dia kecewa dengan dirinya sendiri, dia menangis gitu ya. Tapi saya berusaha menunjukkan kalau satu orang yang kuat ya, karena kami nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi satu-satunya ya cuma saya sebagai suaminya gitu ya. Jadi saya harus mencari segala cara untuk bisa menghibur istri saya, walaupun saya sendiri juga pasti sangat sedih sekali ya, karena perjalanan nggak punya anak selama bertahun-tahun itu cukup menyakitkan ya. Ya sampai saya kemudian meyakinkan istri saya, ya sudahlah, apa kita belum punya anak ya, kita usahakan yang lain lah. Mari kita coba punya anak bukan biologis tapi anak dalam berupa karya gitu ya. Itu semua sudah tersurat di suratan takdir, di garis tangan itu ada tuh ya. Saya waktu itu ngarang-ngarang aja, tunjukin ke istri saya, ini loh di tangan kamu ada huruf M gitu kan. Itu artinya kamu harus menulis gitu. Dan waktu itu juga istri saya nggak pede, nulis apa, nulis saya pokoknya menulis gitu ya. Dan akhirnya judulnya juga saya waktu itu sambung-sambungin, kalau kita lihat di tangan itu kan ada kayak apa namanya angka 8 dan 1 ya, dalam angka Arab itu ya. Jadi kalau yang di tangan kiri angka 8 dan 1, kalau di angka yang kanan itu kan angka 1 dan 8. Jadi 81 ditambah 18 itu kan 99. Saya ngarang aja ya. Jadi buku kita tuh judulnya 99 Cahaya di Langit Eropa gitu ya, saya bilangnya gitu supaya istri saya terhibur aja. Nah, sebetulnya di satu sisi, di satu titik itu saya sangat ingin membalas apa yang sudah dikorbankan oleh istri saya waktu itu. Ya, jadi istri saya sudah mengorbankan waktunya, sudah mengubarkan impiannya untuk menjadi presenter demi untuk saya. Makanya waktu saya bilang juga ke istri ya sekarang gantian saya juga ingin membantu kamu ya. Jadi waktu itu saya berjanji, saya bersumpah untuk akan melakukan segala cara ya untuk membuat buku yang ditulis oleh istri saya itu sukses ya. Jadi dari ide tulisan 99 Cahaya di Langit Eropa itu kemudian ya saya cari cara untuk bisa ketemu produser film, saya bisa cari cara ketemu dengan ya melakukan marketing lah, karena bidang saya kan lebih di bisnis, di marketing. Dan akhirnya seperti yang kita lihat bersama ya, 99 Cahaya di Langit Eropa dan lain sebagainya, sukses di di pasaran ya. Kami juga mendapatkan banyak sekali royalti ya dari film dan dari buku ini, cuma mungkin yang tidak diketahui oleh masyarakat gitu ya. Ya sebetulnya uang yang kami dapatkan dari bisnis dan royalti ini kemudian kami pakai untuk ikut program bayi tabung ya. Jadi salah satu depresi tadi itu kan ya anak ya, yang membuat kami itu sangat depresi karena kami belum punya anak itu sampai pernikahan ke-11 ya, tahun ke-11 itu ya. Nah, jadi waktu itu kami menggunakan semua uang, buku, royalti, film yang didapatkan dari proyek kami ini memang untuk membiayai bayi tabung itu sampai ada 6 kali gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya ya Saraza lahir ya. Ya ini adalah salah satu keajaiban ya buah usaha kami selama 11 tahun ya. Dan kalau Ayam Saraza ini memang bercerita tentang perjuangan suami istri ya yang sedang memperjuangkan seorang anak keturunan, tapi diceritakan dari perspektif si anak ya, dari dalam rahim. Jadi si anak masih dalam rahim itu bercerita tentang perjuangan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya. Jadi mungkin saya ingin masuk ke materi ya tentang apa sebetulnya couplepreneur ya. Jadi kalau belajar dari apa yang kami lewati bersama ya. Jadi ketika ada individu yang memutuskan untuk menikah, untuk menyatukan hati, menyatukan diri dalam suatu komitmen ini, ya artinya kedua belah pihak harus siap untuk saling mengisi dan siap untuk saling melengkapi. Ya. Siap untuk saling mendukung ya, membangun sesuatu itu bersama-sama. Jadi ini sebetulnya yang paling basic dari couplepreneur ini ya. Jadi tidak lagi ada dua orang, tidak lagi ada dua impian, tidak lagi ada dua cita-cita ya. Ya, tapi kemudian dijadikan satu, menjadi satu impian, satu visi, satu cita-cita. Ya. Dan ini saya yakin di sini juga belum semua pada menikah kan ya. Ya mungkin buat yang belum menikah gitu ya, jadi terkadang itu kan
saya akhirnya menemukan jawaban ya ketika beberapa tahun menikah dengan istri itu, ketika waktu itu kita fokusnya hanya anak-anak gitu ya, dan sampai ada ide untuk membuat novel, membuat film, itu adalah ketika ya ini, kami menemukan bahwa ternyata yang lebih penting itu adalah mencari makna bersama ya. Jadi apa sih makna hidup kita nih ya, makna bersama yang harus kita seriusin ya. Kalau di sini kata-katanya tuh never go in search of love, but go in search of life, and life will find you the love you seek ya. Jadi jangan hanya mencari cinta ya, tapi carilah makna dalam hidup ya. Karena ketika kita bisa menemukan makna, kita bisa menemukan cinta dari situ ya. Jadi menemukan purpose. Waktu itu saya dengan istri itu sudah dalam posisi ya sudahlah, kita ikhlas, kita akan mencoba memberi makna ya dari depresi kita, kegagalan kita selama 3 tahun di Eropa, hampir boleh dikatakan buang waktu gitu ya. Kami ingin mengakhiri masa di Eropa itu dengan sesuatu yang lebih bermakna untuk masyarakat. Jadi yang waktu itu dipikirkan cuma itu ya. Ya apalagi waktu itu sebetulnya saya sebenarnya dapat tawaran kerja untuk melanjutkan. Setelah saya selesai kuliah di Vienna, saya keterima kerja di universitas lain ya. Nah, setelah 1 tahun saya bekerja di sana, saya putuskan untuk resign dari pekerjaan saya ini. Karena apa? Ya saya teringat dengan pengorbanan istri saya waktu itu ya. Dia juga sudah mengorbankan impiannya, gantian saya pun juga harus mengorbankan impian saya ya. Karena nggak boleh ada 2 impian dalam satu mahligai keluarga ya. Maka kemudian harus mengalah. Nah, jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya tentang romansa ya, tentang cinta ya. Mungkin kalau di antara kita bisa menganalogikan yang namanya cinta ini ada 2 hal ya. Ada cinta yang seperti api ya, yang berapi-api, bergelora gitu ya, passionate gitu ya. Dan cinta itu juga bisa digambarkan seperti kayak sebuah pohon yang tumbuh besar dan pada akhirnya adalah berbuah ya. Nah, jadi saya akan lebih cerita romansa atau cinta kategori yang kedua nih. Ya, bukan cinta yang pertama ya. Karena kalau cinta yang pertama ini sering disebut sebagai passionate love ya. Cinta yang penuh gairah, passionate ya. Cinta yang penuh passionate, cinta yang penuh gairah ini sebetulnya cinta yang mungkin nggak akan bertahan lama. Ya. Tapi cinta yang seperti yang di sebelah kanan ini ya, yang ibaratnya seperti pohon ini, kalau dipupuk dengan benar, dirawat dengan benar, ini akan bisa menghasilkan banyak sekali buah. Jadi kalau saya bicara buah cinta itu bukan cuma anak, buah cinta salah satunya adalah juga karya. Ya, karya bisa apa saja, nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan cinta, ya sekaligus juga mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ada yang namanya passionate love dan ada yang namanya companionate love. Jadi yang namanya passionate love, cinta yang, ya passionate love itu apa? Kalau Anda misalkan ya, lihat waktu SMA pernah ya, lihat lawan jenis tiba-tiba ngerasa deg-degan, aduh ganteng banget, aduh cantik banget gitu kan. Aduh rasanya tuh kok kayak seneng lihat dia gitu ya, aduh rasanya begitu dapat WA dari dia tuh rasanya seneng berbunga-bunga gitu ya. Itu yang disebut sebagai passionate love, ya, cinta based on passion. Ya. Dan biasanya passionate love itu seperti saya sampaikan itu seiring dengan berjalannya waktu itu sudah pasti akan mengalami declining. Nah, berbeda dengan companionate love ya, cinta yang seperti pohon tadi itu memang awalnya nggak terlalu menggebu-gebu ya, tapi dia akan terus naik ya apabila terus dipupuk ya. Jadi pada akhirnya ya kalau Anda sudah menjalani pernikahan ya seperti saya kan sudah sekarang ini masuk tahun ke-15 ya, bulan ke-10 dan hari ke-16 ya. Ya, saya dengan Hanum istri itu sudah seperti kayak teman aja ya, bukan seperti kayak pasangan waktu SMA gitu, bukan. Ya, teman, betul-betul purely teman buat ngobrol, teman buat sharing, berdiskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena apa ya? Tadi ketika sudah menjalani usia pernikahan mungkin di atas 5 tahun, 10 tahun, itu Anda mulai kerasa bahwa Anda tuh butuh teman ya.
Karena biasanya nanti ya satu persatu teman Anda tuh pasti akan meninggalkan Anda. Ya, nanti ya teman-teman SMA, teman-teman kerja gitu ya. Dan pada akhirnya kalau sudah di usia pernikahan 10-15 tahun ya teman kita ya hanya pasangan kita ya. Jadi bagaimana kita menjaga pertemanan sebagai suami istri yang saling bersahabat, berteman itu menjadi sangat penting sekali. Nah, jadi kalau saya boleh memberi tips juga buat yang belum menikah ya di sini ya, don't choose the one who is beautiful to the world, but rather choose the one who makes your world beautiful. Jadi jangan cuma cari yang cantik, jangan cuma cari yang ganteng, yang gagah, yang kaya, ya apapun itu pasti nanti akan hilang. Percaya deh. Anda punya pacar secantik apapun, punya pacar seganteng apapun, kalau sudah 5 tahun, 10 tahun menikah ya hilang kecantikannya, hilang kegantengannya. Tapi carilah pacar yang memang bisa membuat hidup kamu tuh hidup, ya. Selalu ada tantangan, selalu senang, bergembira, ya. Choose the one who makes your world beautiful, ya. Nah, jadi kalau saya ingin menganalogikan ya, yang namanya passionate love, cinta yang dengan passion itu, ini agak sedikit dilematis ya, sama seperti kayak mungkin kita pernah dengar ya tentang yang namanya hormon cinta ya, oksitosin ya. Jadi oksitosin ini banyak yang menyamakan ini dengan ya apa ya, seperti kayak drug, heroin, ya, kokain gitu ya. Jadi ini memang memabukkan, cinta yang sangat memabukkan gini ya, tapi di satu sisi itu juga punya potensi untuk merusak ya. Sama seperti kalau kita minum kalau kita mabuk itu kan ya, ketika kita mabuk terasa happy, terasa berbunga-bunga gitu ya, tapi ketika efek dari mabuk itu hilang dan kita kemudian nggak minum lagi ya, maka terjadilah mulai imbalance dalam kehidupan kita, mulai merasa resah, gelisah, semakin sedih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai love hormone dilema memang ya. Jadi kalau kita mengandalkan passion ini di satu sisi memang baik, tapi di satu sisi juga punya potensi destruktif ya. Destruktif itu bisa berupa nanti cemburu, marah-marah gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita hanya menyandarkan cinta pada passion itu sudah pasti nggak akan everlasting. Ya, jadi kalau companion love ya, ini ya kalau tips tesnya tuh gampang sebetulnya ya. Jadi kita tes saja ini dalam waktu 6 bulan sih katanya ya, kalau kata penelitian benar atau enggak gitu ya. Jadi paling enggak kalau Anda itu mau bertaaruf dengan orang itu lewati masa 6 bulan ini ya. Karena biasanya setelah masa-masa kritis itu terjadi pada bulan ke-6 katanya gitu ya. Ketika 6 bulan pertama tuh ya masa honeymoon, masa senang-senang dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah 6 bulan ini mulai kelihatan aslinya ya. Jadi masa penjajakan ini kalau bisa memang ya dilewati ini angka-angka 6 bulan ini ya. Nah, saya punya satu pengalaman, bukan pengalaman sih, cerita dari eksperimen yang dilakukan oleh Harlow ya. Mungkin Anda pernah dengar cerita ya tentang Robert Harlow. Dia seorang psikolog dari Amerika ini melakukan eksperimen ya. Jadi ada bayi monyet ya, rhesus ini yang sejak kecil itu dipisahkan dari induknya. Jadi begitu lahir dia dipisahkan dari induknya, dia dibiarkan sendiri ya. Lalu kemudian dia dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu ada monyet yang terbuat dari kawat ya, tapi di situ ada botol minumnya, botol susunya ya. Lalu yang di sebelah kanan itu ada monyet-monyetan ya, ibu monyet yang terbuat dari handuk dan selimut ya, tapi di situ nggak ada botol susunya. Ya. Baik, saya mau tanya dulu nih, mungkin Mbak Balkis juga bisa jawab ya. Kira-kira si monyet ini akan memilih yang mana, Mbak? Mbak Balkis, saya tanya. Yang empuk, Pak. Yang ada bulunya. Kenapa bukan yang ada susunya? Karena butuh kenyamanan. Hah? Loh, bukannya dia juga butuh susu? Oh iya. Bingung, Pak. Ya, jawabannya betul. Dia lebih memilih yang nyaman.
dia lebih memilih yang selimut. Ya. Jadi memang betul sesekali ya dia akan datang ke monyet yang ada ada susunya ya, dia akan minum, tapi nggak lama dia pasti akan kembali lagi kepada yang memberi kenyamanan. Ya, memberi rasa tenang, memberi rasa tentram gitu. Ya. Nah, jadi bahkan ya ketika eksperimen ini dilanjutkan, ketika dia tuh kan nggak kenal figur ibu ya, dia dari kecil dari lahir itu sudah dipisahkan dari ibunya. Dia nggak tahu ibu itu apa ya, dia taunya itu selimut yang memberi saya kehangatan gitu ya. Dan dia taunya selimut itu adalah ibunya. Nah, si Bear Harlow ini kemudian bereksperimen lagi ya. Ketika dia itu ambil handuknya, apa yang terjadi ternyata si monyet ini marah. Ya, dia betul-betul histeris, teriak nggak terima gitu loh. Ketika selimut sama handuknya ini diambil gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi ya, Harlow kemudian melanjutkan dengan penelitian ya, gimana kalau dari awal dia itu tidak dikenalkan dengan selimut dan tidak dikenalkan dengan handuk ini ya. Tiba-tiba ada trigger yang membuat dia takut ya, seperti ada mainan robot-robotan yang serem gitu ya. Nah, ternyata si monyet ini ya, dia itu kayak stres gitu ya, membentur-benturkan kepalanya ke tembok ya. Jadi seperti kayak orang gila, orang yang nggak punya orientasi gitu ya. Nah, jadi penelitian Harlow ini menunjukkan ini bukan hanya berguna ya untuk mempelajari tentang pengembangan psikologis anak, psikologis manusia gitu ya. Tapi pentingnya yang namanya itu kenyamanan, ketentraman dalam suatu hubungan itu loh, ya yang harus dijaga ya. Jadi terkadang jangan beranggapan bahwa kalau kita sudah memberi susu, sudah memberi uang atau memberikan apa yang menjadi hak pasangan kita gitu ya, lalu kemudian sudah selesai, belum tentu. Yang sering dilupakan itu adalah kenyamanan itu tadi. Ya. Nah, kalau dalam dunia entrepreneurship ya, kita mengenal yang namanya passion. Ya, jadi passion kalau ditambah dengan konsistensi itu equal dengan sukses. Ya, jadi kalau dalam entrepreneurship ya, saya bicara pakai teori entrepreneurship dulu. Kan kita sering dengar ya. Kalau kamu mau sukses berusaha, kamu harus punya passion, ya, dan kamu harus punya komitmen atau konsistensi. Nah, dalam konteks couplepreneur ada satu bumbu lagi yang perlu ditambah. Jadi seorang couplepreneur itu akan bisa sukses apabila ada passion, ada konsistensi, dan ada yang namanya intimacy atau keintiman. Ya, keintiman itu menjadi hal yang kemudian sangat penting sekali, kenyamanan, ya kedekatan yang pada akhirnya akan menjadi bumbu ketiga untuk kesuksesan couplepreneur itu. Ya, jadi teori ini yang kemudian diperkenalkan oleh mungkin sudah familiar ya dengan Sternberg ya. Ini kalau yang bergabung di romansa pasti paham nih triangular model of love ya. Jadi yang namanya model framework cinta itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen intimacy ya, kedekatan, kenyamanan, ketentraman. Jadi kalau intimacy ini kaitannya dengan emosional ya. Lalu ada yang namanya passion. Jadi kalau passion itu gairah ya, yang terkait dengan ya biologis salah satunya ya. Dan yang ketiga itu adalah komitmen. Nah, kunci dari couplepreneurship ya, kalau kunci dari entrepreneurship kan tadi saya bilang ada passion dan komitmen ya. Jadi cukup dengan passion dan komitmen saja kita bisa sukses dengan bisnis kita. Nah, tapi kalau kita ingin membangun usaha dengan pasangan kita ya berdua gitu ya, kuncinya adalah harus ada bumbu yang ketiga, yaitu bumbu intimacy, bumbu kedekatan, bumbu kenyamanan. Nah, ini yang betul-betul harus dijaga. Nanti saya akan cerita ya bagaimana kita bisa menjaga ini. Ini menjadi salah satu pilar yang paling penting dalam membangun couplepreneurship ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali model ya, bisa saja ya kita tidak ada ketiganya ya. Ini yang disebut sebagai non-love ya. Atau bisa saja ini friendship ya. Jadi kalau friendship itu hanya komitmen,
dan ada kedekatan ya, sama seperti kayak Anda berteman dengan teman Anda gitu ya. Kan berteman dengan teman kan nggak ada patience ya, nggak ada gairah, nggak ada lust dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori sebagai friendship ya. Ada lagi masuk kategori sebagai infatuations ya. Cinta yang konyol itu biasanya hanya, mohon maaf, orientasinya mungkin hanya seks dan lain sebagainya gitu ya. Itu cinta yang konyol gitu ya, atau empty love ya. Jadi empty love itu ya ini hanya komitmen saja ya, tapi nggak ada rasa ya gitu ya. Ada romantic love. Jadi kalau romantic love itu ada gairah ya dan ada intimacy ya. Dan yang paling bagus, yang paling lengkap tentu saja yang disebut sebagai consummate love. Jadi ini ada patience, ada gairah, ada kedekatan, dan yang lebih penting adalah komitmen. Nah, jadi sama seperti kayak tadi kita menumbuhkan sebuah pohon ya. Pohon itu kalau mau tumbuh menjadi besar, oke, saya akan ngomongin pohon itu bisa buat macam-macam ya. Bisa berupa hubungan, atau bisa juga mungkin bisnis ya, yang akan dibesarkan gitu ya. Ternyata elemennya itu bukan hanya ada patience dari dalam, ya, bukan hanya ada intimacy kalau kita bicara hubungan cinta ya, tapi harus ada komitmen untuk merawat ya. Nah, komitmen ini yang kemudian memang agak sering susah dibangun ya. Jadi nanti kita mungkin akan sedikit membahas sedikit ya tentang bagaimana itu komitmen bisa semakin dipupuk dan lain sebagainya. Mungkin saya nanti akan cerita di sana gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting sebelum ada komitmen, intimacy ini yang kemudian menjadi prioritas pertama ya, yang harus dibangun dulu nih untuk menjaga supaya pohon itu bisa terus berkembang ya. Nah, bagaimana membangun intimacy ya? Tadi saya sudah ceritakan, kedekatan atau intimacy itu tentu saja ya ketika dua ini sudah lebur jadi satu ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya visi masing-masing. Sudah tidak ada lagi saya atau dia, tapi kita. Ya, ini adalah ukuran dari intimacy ya. Jadi sudah tidak ada lagi tujuanku, tujuanmu, ya tujuan bersama. Ya, kita ingin bersepakat untuk membangun apa nih untuk tujuan bersama gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba gambarkan dalam bentuk tabel di sini ya, ada yang fokusnya ke kita dan ada yang fokusnya ke pasangan gitu ya. Bisa saja tujuan kita tercapai dan tujuan pasangan itu tercapai. Nah, ini yang bagus, yang disebut sebagai secure attachment. Nah, ada yang namanya itu tujuan pribadi tidak tercapai ya, apalagi tujuan pasangan juga tidak tercapai. Nah, ini yang paling bahaya, fearful attachment. Ya, jadi tentu saja ini yang paling kita hindari ya. Ada lagi yang namanya ambivalent attachment dan avoidance attachment. Nah, jadi sedapat mungkin couplepreneur itu harus mencapai yang namanya itu secure attachment. Ya, nanti saya akan cerita sedikit ya tentang kenapa attachment itu penting sekali ya untuk semakin mendekatkan itu ya. Karena kalau kita ingin membangun secure attachment, orientasi kita adalah bagaimana kita membuat tujuan kita tercapai dan tujuan pasangan kita juga tercapai. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat ada pada konfigurasi yang secure attachment ini ya. Nah, jadi tentu saja ada banyak sekali ya cara untuk membangun intimacy atau membangun attachment. Ya, nanti mungkin dalam sesi tanya jawab kita bisa gali yang lebih teknis lagi ya, tips-tipsnya, detail-detailnya apa gitu ya. Saya tentu saja punya banyak yang ingin saya share juga ya, tapi tentu saja sekali lagi ini belum tentu cocok ya untuk semua konteks ya. Jadi nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi aja pada sisi tanya jawab terkait dengan tips-tips yang lebih praktikal tentang membangun intimacy dan membangun attachment ya. Nah, jadi mungkin untuk sekadar mengingatkan sekali lagi ya, kita punya teman ya, friend, kita punya boyfriend, kita punya girlfriend, kita punya best friend ya, di perusahaan kita juga punya kolega ya. Semua jenis teman, pertemanan itu pasti akan berakhir. Betul ya, karena ya Anda lihat hurufnya aja berakhir dengan N ya. Friend, boyfriend, girlfriend, best friend, semua itu pasti akan berakhir kecuali yang namanya family. Ya, jadi Anda harus ingat suatu saat nanti ketika mungkin kita semua sudah ya mati ya, yang pada akhirnya akan mengantar kita kan ya bukan atasan kita, bukan teman kita ya, tapi ya tentu saja adalah
keluarga kita, ya, yang betul-betul akan mendampingi kita sampai nanti mati, ya. Dan family sendiri kan akhirnya bukan N ya, tapi I love you, ILY ini, ya. Jadi memang ya ini bedanya ya teman dengan keluarga, ya. Jadi ketika tadi Hanum mendapatkan nasihat, ya, family must come first, ya. Dia baru mendapatkan jawabannya itu mungkin sekarang, ya. Keputusan dia untuk menjaga keluarganya, ya. Dan akhirnya saya pun juga punya pandangan yang sama, ya, yang pada akhirnya justru membuat kita tuh jadi punya banyak karya, ya, untuk masyarakat, punya banyak sekali produk, ya. Jadi sudah tidak lagi orientasinya itu mencapai cita-cita atau tujuan pribadi, ya, tapi tujuan atau makna yang lebih besar untuk masyarakat gitu loh. Dan salah satu kunci, ya, yang mungkin saya juga bisa sampaikan kepada teman-teman semua di sini, ada yang namanya itu take and give, ya. Jadi kalau kunci bagaimana sih kita bisa menjaga keseimbangan antara cita dengan cinta, antara karir dengan love life, ya. Mungkin saya cuma bisa tunjukkan dengan satu gambar ini saja, ya. Harus ada take and give, ya. Harus ada keinginan untuk memberi, ya, mengungkapkan secara langsung, jujur, apa adanya, ya, dan menerima apa adanya, ya. Istri saya banyak sekali give, banyak sekali pengorbanan yang ia lakukan, ya. Dia mengorbankan impiannya, cita-citanya menjadi presenter handal, ya. Istri saya itu satu angkatan sama Mbak Tina Talisa, ya, satu generasi juga dengan Mbak Najwa, ya. Ya, saya pernah nanya juga, kamu nyesel nggak dulu keluar dari Trans TV? Kalau kamu nggak keluar kan mungkin kamu bisa seperti kayak Najwa Shihab tuh. Saya sering tanya kayak gitu, ya. Dan dia sedikit pun mengatakan nggak pernah ada terbersit penyesalan, ya, karena dia bilang bahwa yang kita lalui, yang kita dapatkan pada akhirnya itu jauh di atas segalanya, ya. Ketika waktu itu dia sudah putuskan untuk memprioritaskan family atau keluarga, gitu ya. Nah, jadi take and give. Pada posisi dia sudah memberikan, berkorban pun pada akhirnya, ya, gantian saya yang juga harus berkorban. Makanya saya selalu bilang ke istri saya juga, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kamu sudah banyak berkorban buat saya, gantian saya juga akan berkorban buat kamu, ya. Saya nggak akan terima tawaran bekerja di Eropa, saya akan fokus pulang ke Indonesia, dan salah satunya juga saya akan bantu wujudkan impian kamu untuk menyukseskan membuat novel dan film itu sukses, gitu ya. Nah, jadi itu take and give, ya, yang harus ada untuk bisa membuat semuanya itu balance, ya. Jadi kalau take itu kan mengambil, ya, menerima. Kalau give itu kan memberi, ya, mengasih, ya. Jadi kalau take and give itu ya bahasa Indonesianya tentu saja terima kasih. Begitu Mbak Balkis, sesuai dengan kesepakatan saya hanya memberi materi sampai jam 4 kurang. Selanjutnya nanti kita akan lebih banyak diskusi saja, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rangga. Materinya luar biasa. Sangat membukakan perasaan dan juga pandangan buat teman-teman yang memang masih jauh untuk menikah, tapi sudah punya pandangan yang lebih tersiapkan di masa sekarang ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan sekarang sudah masuk nih Pak di kolom chat. Akan saya coba bacakan. Yang pertama dari Arum, Mbak Arum. Tool untuk sukses menjadi praktisi deep work bisa pakai framework apa saja ya Pak Rangga? Mengingat ketika sudah berumah tangga harus mampu bagi waktu jauh lebih baik. Nah, gimana Pak Rangga? Mbak Arun, boleh nggak nyalakan mikrofonnya? Bisa dijelaskan nggak maksud pertanyaannya apa nih? Oke, silakan Mbak Arum. Yes. Oh iya, baik Pak Rangga, maksudnya adalah jadi ada ketakutan ketika sudah berumah tangga itu berarti nanti nggak bisa lagi kerja atau belajar atau mengeksplor diri sebagaimana ketika belum berumah tangga. Jadi kayaknya emang harus mulai belajar untuk bisa deep work yang sekali duduk tapi kerjaan tuh banyak
selesai banyak gitu, jadi jauh lebih produktif dibanding ketika masih single atau belum berumah tangga. Jadi adakah framework yang bisa mulai dicoba aplikasikan atau tips-tips tertentu seperti itu, Pak? Ya, Terima jadi kasih. begini Mbak, dari awal ketika kita ditanya ya, mau karir atau keluarga, itu sebetulnya pertanyaannya sudah salah ya. Ketika ada frame bahwa ini adalah atau, ya. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi, kenapa harus atau? Kenapa nggak bisa dua-duanya? Kenapa kita nggak punya frame paradigma di kepala kita ya, karir dapat, keluarga atau cinta juga dapat gitu loh. Nah, karena begini ya, hidup itu kan kita punya banyak sekali peran, betul ya. Mbak Arum ini kan peran sebagai anak juga, peran sebagai mungkin mahasiswa juga ya, atau mungkin sebagai karyawan, mungkin suatu saat juga harus menjalani peran sebagai istri gitu ya. Nah, Anda nggak bisa ngomong ya, misalkan ketika misalkan nilai kuliah Anda jelek gitu ya, lalu kemudian Anda menyalahkan ibu Anda. Ini lihat nih, gara-gara saya jadi anaknya ibu nih, kemudian nilai saya jadi jelek semua gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menjalankan peran itu, ya, sebagai anak dan sebagai mahasiswa ya, nah Anda harus bisa mendapatkan keduanya. Ya, jadi sekali lagi jangan terjebak dalam tirani atau, ya, karena yang namanya cita atau cinta, ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, ini bukan pilihan, Anda bisa mendapatkan keduanya, ya. Cita dan cinta itu bukan suatu hal yang harus dipilih, ya, tapi pada akhirnya ya, Anda bisa mendapatkan keduanya. Nah, gimana cara mendapatkan keduanya? Framework-nya apa? Tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Ada yang namanya itu passion, ada yang namanya komitmen, dan ada yang namanya intimacy. Ya, jadi itu yang kemudian harus dijaga, Mbak. Ya, jadi Anda boleh sesibuk apapun, ya, tapi tolong luangkan waktu ya untuk membangun intimacy ya atau kedekatan Anda dengan yang tercinta. Ya, jangan berlebihan juga ya. Ya, waktu kita kan 24 jam ya, ya nggak sehat juga ya kalau misalkan sebagian besar sampai 20 jam gitu buat pacaran, terus ya juga nggak akan sehat juga ya. Harus dibagi waktu, harus dibagi strategi ya, mana yang bisa kita alokasikan untuk mendekatkan intimasi itu ya. Terjawab Mbak Arum? Oh, baik Pak. Jadi mungkin strategi tadi Pak, pertanyaannya lebih ke strategi apa ya? Ya secara filosofis mungkin sudah dijelaskan tadi ya Pak. Ya, Tapi oke. when it comes to practice kadang kan iya niatnya gitu, tapi Ya, oke. gimana ya? Mbak Arum sudah menikah? Belum. Oh. Saya mahasiswa Bapak, Pak. Oh gitu. Masa saya, aduh. Ini boleh nggak nih belum menikah di sini? Boleh ya? Boleh ikut ya? Oh gitu ya. Saya kira buat yang sudah menikah. Ya oke deh, saya akan cerita langsung prakteknya aja ya, tipsnya aja ya. Jadi saya sama Hanum itu selalu mengupayakan kalau bisa harus ada sesi sholat berjamaah dalam satu hari. Ya. Yang paling ya kami Muslim ya, dan kalau Muslim itu kan ya ada yang namanya rukun Islam. Ya, rukun Islam itu kan dimulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Nah kalau Anda perhatikan dari mulai syahadat sampai haji itu kan ada spektrum yang semakin meluas. Ya, syahadat itu spektrumnya adalah individu. Ya, sholat, kenapa ada sholat? Sebetulnya itulah spektrum keluarga. Ya, zakat itu spektrum ya kalau puasa itu adalah spektrum masyarakat ketika kita tarawih gitu kan kita ketemu dengan tetangga gitu ya. Zakat itu lebih jauh lagi, mungkin antar provinsi, antar kabupaten gitu ya. Haji tentu saja antar negara gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara pakai spektrum keluarga, praktisnya adalah sholat berjamaah ya. Ya, ini buat yang muslim tentu saja ya. Tentu saja buat yang non muslim mungkin bisa mencari tips yang lain gitu ya. Nah, jadi saya sama Hanum itu selalu berusaha begini ya. Kebetulan saya dan Hanum itu sama-sama ya sekarang itu punya kesibukan yang ya luar biasa ya. Saya sebagai dosen, istri saya sebagai anggota DPRD gitu ya. Dia juga sering rapat malam, saya juga sering ngajar gitu seharian gitu ya. Jadi sering nggak ketemu gitu ya. Nah, sesulit apapun nggak ketemu, sesusah apapun jadwal kita ya,
kita harus selalu berusaha mengusahakan yang namanya sholat berjamaah paling enggak ya subuhan lah. Ya. Kalau nggak bisa ketemu subuh ya maghrib. Jadi kita bersepakat kalau kita subuh itu misalkan nggak bisa ya, misalkan harus ada yang dinas luar kota atau saya misalkan ngajar di Jakarta, ya sudah kita akan ngejar maghribnya gitu ya. Jadi paling tidak itu harus ada. Itu salah satu tips ya praktis Mbak, bagaimana membangun kedekatan itu. Ya. Nah, tentu saja juga ada banyak yang lain ya. Mungkin kami juga punya misalkan ya kesepakatan di mana kami boleh sibuk ya melakukan apapun dari hari Senin sampai Sabtu. Cuma kalau bisa ya hari Minggu nggak boleh ada webinar seperti ini, nggak boleh ada kuliah dan lain sebagainya. Pokoknya yang Minggu harus betul-betul untuk keluarga. Ya, jadi ini salah satu kesepakatan yang juga kami buat ya. Jadi sudah kita kosongkan gitu ya. Nah, yang seperti ini tuh perlu diupayakan, perlu diusahakan. Sama seperti kayak sebuah pohon. Pohon itu ya tentu saja untuk bisa tumbuh besar itu kan ya perlu diupayakan, perlu diusahakan. Ya ada pupuknya, disiapkan lahannya gitu ya. Dijaga supaya jangan ada hama ya. Jangan sampai kemudian benihnya itu tersapu oleh hujan, ya perlu dijaga ya. Nah, bagaimana kita menjaga ini tadi pilar yang saya sebut sebagai pilar komitmen. Tadi kan ada 3 pilar ya. Ada pilar intimacy, ada pilar komitmen, dan ada pilar passion itu loh. Ya, jadi ketiganya ini masing-masing harus diimplementasikan dengan praktek yang konsisten gitu. Ya. Terjawab ya Mbak Arum? Baik. Jawab Pak, menarik. Terima kasih Ya. Pak Rangga. Sudah punya calon belum Mbak Arum? Belum Pak. Tolong dikasih kandidat yang eligible Pak. Saya temannya Mbak Novel Pak. Ya, saya akan nanti umumkan di kelas ya nanti ya. Kamu di kelas apa? Kelas strategik Pak. Waduh, ya nanti saya akan share di grup deh. Ini urgently required ya. Pak Rangga, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Arum. Oke, silakan kepada teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Penasaran terhadap suatu hal yang memang Pak Rangga lakukan juga secara real tadi, nyata, ataupun yang lainnya juga boleh, teman-teman. Kebanyakan belum ada berkeluarga di sini ya? Sepertinya malah belum semua, Pak. Oh, belum semua. Aduh, dari tadi saya ngomongin kayak gitu, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Tambah pengalaman, Pak. Oh, tambah pengalaman ya. Mas Tio, di sini ada cowok juga ternyata ya? Iya, betul. Mas Tio, boleh ini nggak sharing sedikit nggak? Kenapa ikutan ini, Mas? Faktor utamanya pembicaranya sangat menarik sih, Pak. Kamu ada ini juga, ada rencana bikin bisnis sama istri juga atau sama? Sudah menikah, Mas Tio? Belum saya, Pak. Oh, belum. Lagi diikhtiarin dulu, Pak. Ya. Barangkali bisa diaplikasikan dari webinar ini gitu, Pak. Oh, iya. Ya, jadi ya ini buat tips buat yang teman-teman yang sedang mencari jodoh ya, mencari pasangan ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, nggak perlu mencari yang paling ganteng, nggak perlu mencari-cari yang paling cantik gitu ya. Ya, tapi ya cari yang bisa menjadi teman, bisa ketawa bersama, bisa berbagi impian ya, bisa berbagi senang, bisa berbagi sedih gitu ya. Itu indikator yang sudah cukup baik sebetulnya terkait dengan siapa sebetulnya jodoh kita ya. Dan waktu itu kami mendapat nasihat dari orang tua ya. Jadi pada hari pertama setelah kami melakukan ijab kabul itu, salah satu nasihat yang kami ingat waktu itu adalah begini. Menikah adalah saatnya untuk berhenti membandingkan. Ya. Jadi terkadang ya kita tuh sering membanding-bandingkan ya. Aduh si mantan sekarang gimana ya, sama siapa ya gitu ya. Aduh lebih baik nggak ya dibanding kita gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, aduh seandainya saya misalkan nikah sama itu aja. Aduh mestinya saya nikah sama itu ya. Mestinya saya menikah sama itu. Nah, kalau kita akan selalu dihantui seperti itu ya pasti ini akan menjadi misery ya. Akan selalu bikin galau ya.
ya yang namanya juga melihat ke belakang itu kan selalu bikin galau ya. Anda kalau nggak percaya buka aja deh Instagram, lalu kemudian kepoin mantan ya, melihatlah masa lalu, pasti ujung-ujungnya galau, percaya deh. Nah, jadi tips untuk menjadi couplepreneur adalah ketika Anda sudah menikah, berhentilah membandingkan dan mulailah melihat ke depan, forward looking. Ya. Jadi selalu melihat ke depan itu menjadi salah satu sukses untuk menjadi couplepreneur juga, ya. Jadi maksud saya apa? Pas ya, lupakan masa lalu ya. Anda sudah misalkan nanti sudah menikah, ya sudah, ini adalah pasangan yang bukan hanya nanti menjadi ibu atau bapak dari anak-anak kita ya, tapi dia akan menjadi teman yang akan mengantar kita ya. Satu-satunya teman yang akan menjadi apa ya? Ya yang mengisi hari tua kita gitu. Jadi carilah teman, Mas, bukan sekedar mencari pacar atau istri yang cantik gitu ya. Oke, terima kasih Baik, Pak Pak. Rangga. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Pak. Ini Mbak Elisa menanyakan langsung 3 pertanyaan nih, Pak. Coba saya bacakan dulu yang pertama. Apa yang membuat Pak Rangga dan Bu Hanum terus bersemangat menjalani penantiannya yang 11 tahun? Karena bagaimana proses membangun intimasi yang terus bertumbuh? Karena pastinya masa penantian itu tidak nyaman dan tidak mudah. Jadi tips dari Bapak Rangga apa nih? Ya, jadi ya begini Mbak, saya sendiri waktu itu menyadari ya, usaha untuk punya anak itu jelas ini usaha berdua ya. Istri saya waktu itu depresi berat karena dia yang paling merasa dia sebagai perempuan itu gagal. Ya, tadi saya sudah cerita ya betapa dia selalu memukul-mukul rahimnya, memukul perutnya gitu ya. Ya sampai saya berusaha mengingatkan dia bahwa ya ini usaha bersama. It takes two to tango ya. Butuh 2 orang ya untuk ya tango ya. Tango itu kan harus 2 orang ya. Sama seperti kayak sayap itu juga yang namanya burung itu ya juga harus 2 ya. Jadi kalau mau punya anak, mau punya impian apapun ya harus berdua, nggak bisa satu persatu gitu ya. Jadi saya menyadari bahwa ya Hanum nggak boleh merasa ini menjadi salah dia sendiri ya. Ya, dan saya yang harus kemudian menjadi balance untuk dia gitu ya. Apalagi ketika sudah nggak punya siapa-siapa gitu ya. Dan yang membuat saya lebih apalagi merasa harus lebih ya berkorban, karena istri saya kan juga sudah berkorban banyak ya. Pengorbanan istri saya bukan cuma resign dari pekerjaannya Mbak, tapi istri saya itu dia itu sangat takut sekali ngelihat jarum ya. Dan ketika harus mengikuti bayi tabung, mengikuti inseminasi, itu kan artinya dia harus menghadapi puluhan ratusan jarum ya. Jadi saya itu sampai sekarang itu sering masih merasa apa ya? Mohon maaf kalau saya melihat istri saya itu buka baju ya, hampir di setiap senti perutnya itu selalu ada bekas jahitan. Itu yang saya akan selalu katakan kepada Saraza, ini loh pengorbanan yang dilakukan oleh mamah kamu ya untuk dapetin kamu ya. Irisan di perut itu loh. Ya, maaf ini agak sedikit emosional ya. Ya begitu besar ya pengorbanan istri saya, ya tentu saja tadi harus ada take and give ya, nggak bisa terus berkorban. Ya saya pun juga harus berkorban ya. Saya pun juga harus banyak memberi gitu ya. Nah ini yang kemudian ya tadi kalau ditanya tipsnya tuh apa ya? Ya balance tuh ada pada take and give saya rasa ya Mbak Elisa ya. Strategi apa yang membuat saat 3 tahun di Eropa bisa fokus dengan kuliah dan tetap berusaha kuat di depan istri? Ini yang tadi sudah saya lakukan ya. Nanti mungkin lengkapnya bisa cek aja di buku Ain Saraza ya. Jadi misalkan ada satu kebiasaan begini ya, waktu kami di Eropa tuh kami sempat hampir berhasil gitu ya, sudah dinyatakan hamil, tapi kemudian itu keguguran ya. Iya, sampai itu sampai dipeluk-peluk, sampai gimana ya, saya bayanginnya juga
kalau teringat itu saya jadi agak sedikit trauma lagi sebetulnya ya. Ya sudah, akhirnya waktu itu kita selalu bikin ritual ya. Jadi setiap ada kegagalan atau misalkan keguguran gitu ya, kami punya ritual itu untuk mengubur ya, lalu kemudian menggantinya dengan bunga atau tanaman atau pohon. Kalau Anda ke rumah saya ya, Anda nanti akan lihat ada pohon besar gitu ya. Itu di bawahnya dulu ada salah satu juga ya yang keguguran itu ya. Dan Hanum juga baru saja kemarin setelah Saraza itu mencoba lagi dan belum berhasil. Saya punya fotonya, cuma saya belum sempat masukin ke slide tadi ya. Jadi ritual ketika kami menanam benih yang gagal terus kemudian menggantinya dengan pohon atau bunga gitu ya. Sekedar untuk menjadi pengingat ya, bahwa tidak betul-betul mati ya, masih ada kehidupan di situ ya, yang terus tumbuh ya, terus membesar gitu ya. Dan ya lebih baik sekarang kita mensyukuri yang hidup aja ya, nggak usah menangisi yang sudah mati lah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Ya jadi begitu Mbak, beberapa sedikit cerita ya. Kalau boleh tahu nih Pak Rangga, setelah Pak Rangga mendapatkan anugerah seorang putri, kira-kira bagaimana cara yang strategi Bapak lakukan dalam mengembangkan anak untuk menghindari sikap saya yang terlalu berlebihan. Nah ini betul sekali Mbak, memang saya sama Hanum tuh jadi terlalu sayang ya dengan dengan Sarah ya. Karena memang ya terus terang hidup kami itu jadi apa ya, ya merasa dengan adanya anak itu jadi berbeda sih, memang kerasa gitu ya. Nah cuma memang kami juga sudah paham ya, nggak baik kalau terlalu berlebihan memanjakan, menyayangi anak gitu ya. Jadi saya pernah baca nih ya lagi-lagi ya referensi kami kan saya pernah baca tentang parenting ala Rasulullah atau gimana, saya lupa judulnya gitu ya. Jadi ada memang fase-fase umur ya. Fase pertama tuh fase 0 sampai 7 tahun, lalu 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21, lalu kemudian 21 ke atas, 21 sampai 28 gitu ya. 0 sampai 7 itu adalah fase di mana kita harus total dalam memanjakan anak ya. Karena yang namanya fase 0 sampai 7 ini adalah fase di mana anak harus merasakan yang namanya bahagia. Dia tidak boleh merasakan apapun, ketakutan, kebencian ya di masa-masa itu ya. Pokoknya yang dia boleh tahu hanya ada bahagia, bahagia dan bahagia ya. Karena apa? Kalau Anda lanjutkan nanti Anda browsing aja Mbak Helisa terkait dengan Harlow eksperimen yang tadi saya tunjukkan itu ya, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan itu ternyata perannya sangat penting sekali ya untuk perkembangan tumbuh kembang anak ya. Tadi si Rhesus si monyet tadi itu ya, ketika dari lahir dia nggak kenal yang namanya selimut, dia nggak kenal dengan yang namanya handuk yang hangat ya. Tiba-tiba dia ada ditunjukkan monster yang menakutkan, yang dilakukan monyet ini ternyata ekstrim Mbak. Dia sampai waktu itu membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sangat stres sekali. Nah demikian juga anak, ketika dia nggak pernah merasakan kehangatan, kenyamanan, ada yang menakutkan yang kemudian terjadi pada kehidupannya, si anak ini bisa melakukan hal yang nggak kalah menakutkan juga. Ya makanya tipsnya 0 sampai 7 itu betul-betul harus merasakan kenyamanan. Nah, 7 sampai 14 ini saat menjadi tangan besi. Ya, kalau tadi mungkin memanjakan, 7 sampai 14 ini fase ya di mana kita harus membentuk. Karena pembentukan karakter, ya pembentukan kebiasaan itu ada di fase 7 sampai 14 ini. Ya. Nah, ini fase yang kedua menurut parenting ala Rasulullah tadi itu ya. Nah, 14 sampai 21 kita harus memperlakukan itu seperti teman. Ya. Kalau tadi ya fase 7 sampai 14 itu kan kita harus dominan sebagai orang tua, anak harus ngikutin apa kata kita. Kita yang membentuk dia. Tapi fase 14 sampai 21 dia harus kita perlakukan sebagai teman. Kalau kita terlalu mengontrol, menyuruh, dia bisa berontak, dia bisa malah rebel ya. Jadi komunikasinya adalah komunikasi antar teman. Ya, jadi saya sama Hanum sudah sepakat nanti kalau Sarah umurnya 14 ya sampai 21 kita harus treat dia sebagai friend, sebagai teman. Nah, baru di atas 21 ini adalah fase dewasa. Kalau sudah fase dewasa, ya dia punya kebebasan untuk menentukan apapun yang dia mau dalam hidupnya. Nah, fase kebebasan ini hanya akan bisa optimal berjalan baik apabila fase 1, 2, dan 3 itu juga kita lalui dengan baik juga. Begitu ya Mbak ya, terkait dengan proses penantian anak. Mbak Elisa punya anak juga Mbak? Belum Pak, saya belum berkeluarga. Oh ya sudah, ya. Saya doakan Mbak ya. Itu tadi
Kayaknya masih ada satu lagi deh Pak di bawah. Apa itu, Mbak? Kalau boleh tahu nih, Pak Rangga mau tahu framework apa yang Pak Rangga lakukan dalam memilih pasangan suami atau istri gitu, pada saat menentukan apakah dia memang the right man atau the right woman yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Kira-kira apa sih kalau menurut yang tipsnya Pak Rangga nih waktu dulu memilih Bu Hanum? Mungkin itu Pak terakhir. Ya. Terima kasih. Tadi Mbak, mungkin ya, jangan fokus kepada passionate, tapi fokuslah kepada companionate. Ya, jadi framework-nya adalah mencari companion, mencari teman. Teman yang nyaman, teman yang nyambung gitu ya. Itu jauh lebih penting daripada teman yang ganteng, yang cantik atau apapun. Itu menurut saya yang paling basic di situ ya. Karena kalau cuma berdasarkan kecantikan, kegantengan, atau mungkin ya banyak sekarang anak muda sekarang itu kan pilih-pilihnya kan karena elemen itu ya. Harus ya menunggu princess atau prince yang datang dengan kuda putih itu kan mungkin karena dari kecil kita bacaannya Cinderella gitu-gitu kali ya. Elsa, jadi kemudian yang bayangin yang namanya suami itu ya harus kayak Ken di Barbie itu, atau mungkin kayak enggak juga ya. Kayak pangeran di Cinderella, terlalu ideal. Nah, proses ketika mencari yang ideal itu yang pada akhirnya justru membuat kita tuh semakin jauh ya dari kriteria pasangan yang ideal. Makanya kalau saya ditanya ya tips untuk mencari pasangan seperti apa, ya pasangan yang bisa tertawa bersama, udah cukup itu aja. Kalau Anda bisa menemukan orang, Anda bisa ketawa bareng, ya, bisa nyambung gitu ya, that's a good sign. Ya, artinya itu jauh lebih promising daripada Anda punya kayaknya ganteng dan sebagainya. Karena ya yang namanya passionate love ya, itu seperti kayak Cupid yang tadi ya menembakkan panah kepala kita, itu sifatnya temporer. Sama seperti kayak drugs yang habis disuntikkan ke tubuh manusia, memberikan perasaan senang, berbunga-bunga, happy, tapi itu nggak akan lama. Percaya deh, itu nggak akan lama. Jadi jangan mencari pasangan hanya berdasarkan passion, tapi carilah pasangan berdasarkan companion. Gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Pak Rangga. Ya. Oke, terima kasih Pak Rangga. Dan ini dari Mas Sonya nih Pak. Ya. Gimana menghadapi kondisi rumah tangga ternyata dalam pendapatan gaji istri lebih besar karena sudah memiliki bisnis sebelumnya dan seringkali suami suka tidak pede. Nah itu gimana nih Pak? Ya. Oke, saya sebetulnya juga ini ada salah satu pasangan artis itu yang saya nggak akan sebut nama deh, tapi saya dekat dengan suaminya. Saya dekat suaminya, si istri ini sukses dan dan akhirnya mereka divorce dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang ini sering yang paling membayang-bayangi ya hubungan ya antara suami istri ya. Dan pada akhirnya memang ini bisa menjadi salah satu penyebab ya beberapa rumah tangga itu akhirnya tidak berhasil dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi Mbak, sekali lagi Mbak Sonya ya, tadi saya sudah menyampaikan ada 3 hal ya yang harus dibangun bersama ya. Bukan cuma passion, bukan cuma komitmen, tapi harus ada intimacy tadi gitu ya. Nah jadi biasanya yang namanya intimacy itu akan kedekatan itu akan lebih mudah terjaga ya kalau kita tuh sudah ada trust ya, respect and transparency. Saya mau cerita sedikit ya, salah satu yang mungkin lebih praktikal, implementatif ya. Saya dan istri itu nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang dirahasiakan. Jadi istri saya itu anytime boleh buka handphone saya, ya. Dia juga tahu semua password email saya, ya. Dia juga punya tahu password semua sosial media saya, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya gitu. Dan saya pun melakukan hal yang sama ya. Saya juga tahu ya semua email yang masuk ke istri saya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satu prinsip yang kemudian sepertinya simple, tapi ternyata cukup berdampak besar ya, adanya transparansi. Ya. Karena terkadang itu yang kemudian menjadi penghambat suatu hubungan itu ketika ada yang nggak transparan. Ada distrust, ketidakpercayaan satu sama lain, gitu ya. Dan kalau dalam bisnis, dalam ekonomi yang namanya distrust itu kan cost, ya. Ketidakpercayaan kita kepada pihak lain itu kan
berubah jadi cost, jadi biaya ya. Ada kontrak, ada kemudian ada surveillance dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling baik adalah pupuklah trust, rasa saling percaya itu tadi ya. Nah, jadi ketika sudah ada transparansi, sudah ada trust, semuanya bisa dikomunikasikan ya. Jadi saya terus terang dengan istri pun juga kalau dari sisi pendapatan gaji ya kadang saya di bawah, kadang dia di atas, kadang dia di bawah, saya di atas dan lain sebagainya, itu ups and down ya. Nah, itu asalkan itu dikomunikasikan, saya rasa nggak ada masalah. Saya pun juga bisa paham misalkan istri saya harus pergi keluar kota gitu ya, ada dinas luar kota sebagai anggota dewan. Saya yang ngundurin anak ya nggak ada masalah gitu. Saya itu masih menganggap bahwa yang namanya suami istri itu dalam posisi itu yang equal ya, setara ya. Betul, suami harus mencari nafkah ya, istri harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, betul ya seperti itu. Cuma bukan berarti saya sebagai laki-laki tidak boleh ngurus anak juga. Dan bukan berarti istri saya nggak boleh untuk mencari nafkah juga ya. Kami dari awal sudah sepakat bahwa kita tuh equal. Jadi saya juga punya tugas untuk ngurus Sarah, ngurus anak ya. Istri saya juga kalau mau mencari nafkah juga silahkan. Tapi saya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya dulu nih terhadap keluarga ya. Misalkan kewajiban nafkah dan lain sebagainya harus dilakukan karena ini kan basic ya, tugas suami istri yang paling basic kan ada tuh kalau di saat kita menikah itu kan pasti ada yang basic terus terpenuhi dulu gitu ya. Nah, mengenai yang lain itu ya silahkan, itu hanya bonus aja. Misalkan pendapatan yang dia dapatkan dari gajinya yaitu bukan milik saya, itu milik dia sendiri ya. Buat make up kayak terserah apapun gitu ya, tapi saya akan berusaha untuk memberikan apa yang menjadi tugas saya sebagai kepala keluarga gitu ya, Mbak. Oke, terima kasih Pak Rangga, sangat menjawab. Oke, ini karena sudah masuk ke 4 menit terakhir nih Pak Rangga, mungkin sesi pertanyaan kami tutup buat teman-teman semuanya. Jadi terima kasih banyak atas antusiasme dari teman-teman. Dan akhirnya juga banyak pertanyaan baru, bagaimana cara memilih jodoh, bagaimana merawat anak, dan juga lainnya. Nah, sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Tadi mohon maaf Pak bila membuka pengalaman di masa lampau yang bikin Bapak jadi terharu atau mengingat masa lalu. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Tapi sebelum itu, saya ingin share screen sebentar teman-teman. Ditunggu ya. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya yang tadi nanya, materinya akan dikirim atau tidak, dan juga video playback-nya akan dikirim atau tidak. Nah, kita akan mengirim bila teman-teman mengisi review dari webinar ini ya teman-teman. Jadi tinggal klik bit.ly/webinar-review3. Jadi nanti nama yang masuk akan kami kirimkan video playback dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Rangga tadi. Nah, untuk di minggu depan, Rumansa juga akan mengadakan sesi webinar. Kalau yang tadi gimana caranya memilih jodoh, dan sekarang gimana caranya memelihara tapi dengan komunikasi yang baik agar hubungan itu jadi langgeng dan nyaman. Nah, buat teman-teman silahkan yang ingin mendaftar langsung ke bit.ly/daftar webinar Rumansa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita foto bersama dulu ya Pak Rangga ya. Oke. Teman-teman silahkan ingin menyalakan kamera biar kita bisa foto bersama. Dan ada sesi yang terekam dengan baik. Silakan teman-teman, nyalakan kameranya. Oke. Kayaknya saya kenal beberapa wajah deh. Iya ya Pak ya. Ya, ternyata ini masih banyak pada anak Bapak ya. Oke, kita tunggu sebentar biar teman-teman menyalakan kamera semuanya. Silakan teman-teman. Oke. Tapi kalau dilihat emang wajah-wajahnya memang belum menikah semua, Pak. Waduh, saya terlalu berat tadi ceritanya ya. Nggak apa-apa, Pak.
Oke, saya hitung mundur ya teman-teman. Kita senyum bareng-bareng. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rangga untuk hari ini, sesi luar biasa. Kita banyak banget mendapatkan apa yang ternyata sesuai dengan pengalaman Pak Rangga juga, dan banyak pengalaman yang bisa kita jadikan petuah untuk di kemudian hari, Pak. Terima kasih banyak Pak Rangga, dan juga terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Rangga atas penyampaiannya. Ya, sukses dalam cita dan cinta ya. Betul, Pak. Mbak Renesa. Terima kasih. Untuk Terima setiap kasih dari Malaysia. ujian kehidupan ya Pak. Kenapa? Terima kasih, Pak. Sukses di setiap ujian kehidupan Pak. Ya, terima kasih buat Mas Tio juga ya. Terima kasih Pak. Bukan cucian laundry ya Pak. Ya itu harus banyak cobaan ya. Kalau sedikit namanya cobain gitu ya. Oh iya benar, Pak. Icip Pak. Ya, Yuk, makasih Pak Rangga. Yuk, Terima mari kasih semua. Alisa semuanya ya. Sukses semua ya. 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 Have a nice weekend. Saya izin live ya Mbak Balkis ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rangga. Terima kasih, Salam ya. buat Bu Hanum dan juga anak Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan teman-teman mengisi review, dan juga bila ingin mendaftar di webinar selanjutnya, kami tunggu dengan senang hati. Terima kasih banyak.